bisa memulai pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, marilah berdoa dulu, dan untuk berdoa ini silakan dipimpin oleh saudara Saiful. Mohon perhatian. Siap, perhatian. Sebelum belajar, berdoa mulai. Bersolawat dulu, di dalamnya berdoa untuk kedua orang tua kita. Siap ya? Yang 1, 2, 3. Kesemangatan belajar kita hari ini, masih ingat tepuk semangat? Masih. Coba silakan berdiri. Baik. Tepuk semangat. Harus semangat, harus kuat, siswa-siswi hebat. Iya. Ya, jadi hari ini kita sudah sangat semangat sekali ya. Pembelajaran kita yang lalu. Pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang sikap jujur. Ya, mudah-mudahan kalian sudah bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini? Nah, sekarang kita akan belajar salah satu dari sifat terpuji lagi, yaitu sifat adil. Ya, kita akan belajar tentang sikap adil. Nah, apa kaitannya? Tentunya setelah kita mempelajari dan mengamalkan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari, maka kita lanjutkan harus bersikap atau membiasakan diri bersikap adil, ya, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bagaimana, bisa dipahami apa yang kita pelajari pada hari ini? Ya, bisa. Ya, terima kasih. Kemudian garis besar yang akan kita pelajari pada hari ini, pertama, kita akan belajar tentang makna adil yang benar. Ya, kemudian yang kedua, kita harus bisa membiasakan sikap adil dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kita akan dituntut supaya bisa memahami sikap adil yang benar. Bisa dipahami ya? Ya, bisa. Ya, jadi garis besarnya itu kita akan mempelajari makna adil, kemudian menelaah dalil sikap adil, dan mencermati hikmah sikap adil. Dengan demikian kita bisa nanti mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelumnya apakah kalian sudah pernah mendengar kata adil? Sudah ya. Coba Bapak cek kemampuan awal kalian. Coba siapa yang bisa mengungkapkan arti adil sekemampuan kalian? Saya, Pak. Silakan Elsa. Menurut saya, sikap seimbang itu tidak berat sebelah. Sikap adil itu sikap seimbang atau tidak berat sebelah. Betul, ya. Kasih tangan ya. Ya, betul. Ada lagi yang lain? Ya Pak, Silakan Mindi. menurut saya sikap adil misalnya menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Ya, betul. Kasih satu dulu.
kemudian bagaimana ada yang bisa memberikan salah satu contoh dan sifat adil? Saya Pak, Ya, silakan Evi. menurut saya contoh adil itu ketika seorang ibu memberikan uang jajan kepada anaknya harus Silakan. ketika seorang ibu memberikan uang jajan disesuaikan dengan kebutuhan anaknya. Ya, tepuk tangan. Ya, betul ya. Misalnya ada seorang ibu atau orang tua memiliki anak 3, yang satu sekolah SD, yang kedua SMP, dan yang ketiga misalnya SMA. Maka ketiga-tiganya itu jangan dipersamakan, disesuaikan dengan kebutuhan dalam hal jajannya. Iya betul. Ada lagi yang lain? Saya Pak, Silakan kawan. menurut saya contoh adil, misalnya ketika mengikuti sebuah permainan seperti main bola, kita tidak boleh curang. Ya betul. Silakan ya. Nah, apalagi seorang laki-laki ya suka kan main bola. Ya, ketika kalian mengikuti sebuah perlombaan atau sedang bermain biasa sekalipun, maka jadilah seorang pemain yang baik, dan salah satunya tidak boleh bersifat curang ya dalam permainan tersebut. Betul. Nah itu. Kemudian berikutnya untuk lebih memantapkan lagi, coba simak gambar di depan. Jelas ya? Nah, dari gambar di depan ini ada gambar yang pertama, kedua, yang ketiga, dan terakhir ini yang keempat. Coba dari masing-masing gambar ini. Dari gambar yang pertama yang memakai masker, ya siapa yang bisa mengungkapkan? Saya Pak, Ya silakan. menurut pengamatan saya tentang nomor 1 bahwa hendaklah dengan cinta dan sikap kita atau melakukan kesalahan dalam kehidupan. Iya bagus. Betul ya. Jadi ini gambaran. Jadi masker ini stop bohong. Jadi hindari dusta. Berarti harus kita bersifat jujur, dan di dalam kejujuran itu ada keadilan. Betul. Gambar kedua. Silakan. Saya Pak, Ya silakan. menurut saya dari gambar 2 bahwa kita harus bersikap tegas dan berani karena benar seperti menegakkan keadilan dan takut berbuat salah seperti curang dan pelanggaran. Iya bagus. Iya betul ya. Ya jadi gambar yang kedua ini tentang berani karena jujur dan berani berbuat adil, dan di balik itu kita harus takutnya itu karena salah. Ya jadi kalau kita berbuat suatu kesalahan harusnya kita merasa takut karena di dalamnya ada dosa. Baik, bagus. Kemudian dari gambar yang berikutnya, gambar ketiga. Saya Pak, Ya silakan ini. menurut kami dari gambar ketiga, ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara harus dengan adil, tidak boleh curang seperti menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah. Iya, bagus. Betul ya. Nah, apalagi seorang hakim misalnya ketika dia memutuskan seseorang yang harusnya diputuskan dengan hukum, maka itu harus diputuskan dengan seadil-adilnya. Tidak boleh yang salah dibenarkan atau sebaliknya, tapi yang salah yang dijatuhi hukuman dengan sesuai kesalahannya, dan yang benar dibela. Betul. Nah, yang terakhir. Siapa yang mau mengungkapkan? Saya Pak, Nah, silakan. menurut pengamatan saya dari gambar keempat, ketika seorang pemain bola melakukan penyerang, maka seorang wasit harus dengan tegas memberikan sanksi kartu merah atas pelanggaran. Iya, betul. Ya, kita melihat permainan sepak bola ya. Kemudian kadang-kadang ketika sedang bermain tiba-tiba wasitnya meniup peluit. Wah, berarti di dalamnya kita tahu ada semacam pelanggaran. Lalu sekarang dikasih ada yang kartu kuning, ada yang kartu merah. Nah, ini sebagai bentuk seorang wasit itu dia adil, tidak membiarkan seseorang pemain melakukan kesalahannya, tapi kemudian langsung dia dijatuhi hukuman. Itu betul ya. Apa yang telah tadi diungkapkan merupakan contoh dari sikap adil. Bagaimana gambarnya, sudah bisa lebih dipahami ya? Baik, terima kasih. Perhatikan dulu. Jadi betul ya, sikap adil ini merupakan sikap yang baik. Buktinya merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kalian amati berdasarkan Quran surat Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya, dan berlakulah adil, kata Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Kira-kira mau nggak kalian dicintai oleh Allah? Ya, ternyata salah satu yang akan mendatangkan cintanya Allah kepada kita ketika kita selalu mengamalkan
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terbukti dalam hadisnya, idza hakamtum fa'dilu wa idza qataltum fa'asinu fa innallaha muhsinu yuhibbul muhsinin. Artinya, apabila kalian memutuskan hukum, lakukanlah dengan adil, dan apabila kalian membunuh, lakukanlah dengan ihsan. Artinya dengan baik, karena Allah itu Maha Ihsan dan menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu perbuatan baik, dan salah satunya adalah adil. Berarti adil adalah salah satu sifat yang baik. Iya. Baik anak-anakku sekalian, setelah tadi kalian mendengarkan pemaparan dari Bapak tentang sikap adil, nah sekarang Bapak minta kalian untuk membagi kelompok. Coba kelompoknya sudah bisa Bapak minta jadi 3 ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kayaknya sudah pas ya. Baik, tugasnya adalah kalian lihat, untuk kelompok 1 mengerjakan tugas nomor 1. Ya, kalian diskusikan, kemudian nanti presentasikan hasilnya. Begitu juga untuk kelompok 2 mengerjakan tugas dari pertanyaan nomor 2. Dan begitu juga kelompok 3 tugasnya adalah mendiskusikan pertanyaan nomor 3. Bisa dipahami? Ya. Silakan, selamat mengerjakan. Silakan kerjakan yang kompak ya. Silakan, kamu bisa mendekat ke sana. Kendala bilang ya. Terima kasih. Kalau sudah, Bapak minta kalian untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian masing-masing. Coba kelompok 1 terkait, ya silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok barusan. Yang lainnya perhatikan ya hasil dari kelompok 1. Menurut presentasi kelompok 1, menurut kelompok kami, kegiatan adil dengan kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, kegiatan terhadap keimanan, yaitu meyakini bahwa kejujuran dapat membangun kepercayaan dari orang lain. Kepercayaan orang lain menjadi modal yang penting untuk meraih kesuksesan di masa depan baik dunia maupun akhirat. Yang kedua, sebagai bahan untuk melatih diri untuk berani bersikap adil, tumbuh pendirian di dalam menegakkan kebenaran dengan tetap menunjukkan persatuan dan kesatuan. Terima kasih Pak, itu dari presentasi kelompok kami. Ya, terima kasih. Ya, bagus ya, silakan lanjut kelompok 2. Silakan lanjut kelompok 2. Silakan. Kesimpulan dari sikap adil adalah perintah Allah Subhanahu wa taala seperti dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Sikap adil adalah mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagaimana arti Quran surat Al-Hujurat ayat 9, dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah akan menyukai orang-orang yang berlaku adil. Surat Al-Hujurat 49. Ya, pertanyaan ya. Silakan berikutnya kelompok 3. Hikmah perilaku adil banyak sekali, diantaranya yaitu mendekatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab adil merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Poin kedua, dapat mencegah perselisihan baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Poin ketiga, meminimalisir sikap kecemburuan sosial di dalam kehidupan. Iya, bagus. Ya, terima kasih bagi masing-masing kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya ke depan dengan baik ya. Berikutnya dari tadi apa yang telah disampaikan oleh masing-masing kelompok, barangkali ada yang belum dipahami dan ingin ditanyakan. Silakan. Siapa? Silakan Lira. Ya, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Lira bahwa katanya apakah adil itu berarti sama? Saya Pak, Silakan Angga. menurut saya tidak benar, sebab adil itu menempatkan sesuai pada tempatnya. Ketika kita memperlakukan seseorang dengan sama, justru itu bukanlah sikap keadilan. Terima kasih Pak. Ya, tepuk tangan. Bagus. Ya. Betul ya. Jadi
adil itu bukan berarti sama. Contohnya tadi di awal kalian sudah mengungkapkan contoh ya, bahwa misalnya ketika memberikan uang jajan ke seorang ibu kepada anaknya, itu jangan disamakan antara anak SD, SMP dengan yang lebih tinggi, tapi disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau yang kecil-kecil lagi, kalau yang besar-besar lagi. Jadi benar, adil itu bukan berarti sama, tapi kalau seimbang itu baru benar. Bagus. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan ini. Bagaimana sikap adil terhadap diri sendiri? Ya, bagaimana sikap adil terhadap diri sendiri? Apakah bisa tidak? Ya, siapa yang bisa? Yang jawab. Silakan Marwan. Menurut saya adil terhadap diri sendiri yaitu kita bisa memperlakukan diri sendiri dengan bijak terhadap waktu, tempat, dan pekerjaan. Ya, bagus. Ya, benar. Jadi jujur itu ternyata bukan hanya bisa kita lakukan kepada lingkungan keluarga, ya pada orang lain maksudnya, tapi pada diri sendiri pun kita harus bersikap adil. Salah satunya bagaimana? Kita harus bisa menempatkan waktu, tempat, kapan kita harus belajar, kapan kita harus beribadah, ya kapan kita harus bermain, itu kita tempatkan sesuai pada tempatnya, ya dengan seadil-adilnya. Maka berarti adil terhadap diri sendiri pun itu harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana lagi ditanyakan yang lain? Tidak ada, cukup ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Bapak minta satu atau dua orang menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Silakan, siapa yang mau yang pertama menyimpulkan? Saya, Pak. Silakan Angga. Kesimpulan menurut saya, sikap adil merupakan sikap menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya, yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti Quran surah Al-Hujurat ayat 9. Sikap adil akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai arti Quran surah Al-Hujurat ayat 9. Dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Surat Al-Hujurat ayat 9, surat ke-49. Terima kasih, Pak. Iya, kasih semangat. Ya, bagus. Silakan, ada lagi Pak Minta satu lagi yang bisa menyimpulkan. Saya, Pak. Silakan ini. Sikap adil adalah sikap terpuji yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kita harus bisa bersikap adil baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain untuk menciptakan iklim keadilan dalam kehidupan serta mencegah sikap perpecahan dan perselisihan. Terima kasih. Ya, sudah. Ya, kasih. Baik, bagus ya. Cukup dua orang telah memberikan kesimpulan, ya, dan tentunya bisa kita pahami bersama bahwa betul, pertama Bapak tegaskan lagi, sikap adil adalah sikap terpuji yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun yang lebih luasnya lagi, yaitu dalam kepentingan bangsa dan negara. Karena kita tahu bahwa adil ini merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana? Bisa dipahami pembelajaran hari ini? Ya, bisa. Gimana? Senang tidak? Senang. Masih semangat tidak? Masih. Coba tepuk semangat. Terus semangat, harus kuat, siswa-siswi hebat. Iya. Ya, terima kasih. Oleh karenanya mungkin itulah yang kita pelajari hari ini. Tapi sebelumnya Bapak tugaskan juga untuk pertemuan yang akan datang. Kalian seperti biasa membuat konten video ya, tapi sekarang di dalamnya berupa sikap adil. Kemudian pertemuan berikutnya nanti dipresentasikan. Kemudian pertemuan yang berikutnya insya Allah kita setelah mempelajari bab adil ini, kita akan belajar tentang mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat sunnah. Bisa dipahami ya? Ya, bisa. Alhamdulillah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.